Misteri tersembunyi di balik sejarah Indonesia. Satu detail kecil mengubah semuanya. Bagian dua lapisan berikutnya mengubah arah cerita. Di balik narasi kemerdekaan yang kita kenal, tersembunyi sebuah peristiwa masa kolonial yang menimbulkan kontradiksi matematis. Semua dokumen sejarah yang ada tampak saling bertentangan satu sama lain. Ada sebuah perhitungan yang mustahil terjadi jika kita menerima semua catatan resmi sebagai kebenaran mutlak. Peristiwa ini menantang logika kronologi dan logistik yang kita pahami tentang periode tersebut. Kita melihat adanya celah besar antara apa yang tertulis dan apa yang mungkin terjadi secara fisik. Ini adalah kontradiksi yang sangat mendalam, sebuah paradoks sejarah yang belum terpecahkan oleh para sejarawan. Dokumen-dokumen kolonial yang kita miliki tampak saling bertentangan dalam detailnya. Catatan administrasi menunjukkan alokasi sumber daya yang tidak sesuai dengan kebutuhan populasi saat itu. Ada ketidaksesuaian signifikan antara jumlah tenaga kerja yang tercatat dan hasil panen yang dilaporkan. Inkonsistensi ini menciptakan sebuah labirin kebohongan struktural di balik narasi kemerdekaan kita. Perbedaan angka-angka ini mengindikasikan adanya manipulasi data dalam pembentukan sejarah resmi. Bagian yang sering terlewat adalah ini, analisis terhadap garis waktu peristiwa menunjukkan adanya jeda yang tidak dapat dijelaskan. Peristiwa penting terjadi terlalu cepat atau terlalu lambat sesuai dengan alur kronologi yang kita terima. Jeda ini mengindikasikan bahwa ada informasi krusial yang sengaja dihilangkan dari catatan resmi. Kesenjangan temporal ini menuntut kita untuk mempertanyakan validitas setiap tanggal dan urutan kejadian dalam sejarah Indonesia. Bagian 4 dari sudut lain, masalahnya terlihat berbeda. Logistik pergerakan pasukan pada masa itu juga menunjukkan ketidakmungkinan logistik. Jumlah suplai yang dicatat tidak sebanding dengan jumlah personel yang terlibat dalam operasi militer. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana operasi tersebut dapat dilaksanakan tanpa sumber daya yang memadai. Kontradiksi ini menunjuk pada adanya mekanisme tersembunyi yang mengatur realitas di balik laporan publik. Bagian 5 konsekuensinya mulai terasa ketika detail ini muncul. Struktur sosial saat itu memaksakan kebohongan kolektif untuk menjaga stabilitas narasi. Masyarakat memilih untuk menerima versi sejarah yang lebih mudah diterima daripada menghadapi realitas yang rumit dan bertentangan. Kebohongan ini diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari identitas bangsa. Mempertanyakan kebenaran ini terasa sangat sulit bagi mereka yang terbiasa dengan narasi resmi. Bagian 6 di balik fakta itu, ada tekanan yang lebih besar. Artefak fisik yang ada seringkali menyembunyikan pola komunikasi rahasia. Pola dalam bahasa sehari-hari dan arsitektur menunjukkan adanya pesan tersembunyi yang tidak dimaksudkan untuk dilihat publik. Detail kecil ini adalah kunci untuk membuka lapisan narasi yang lebih dalam tentang peristiwa masa lalu. Pembacaan detail ini mengungkapkan sistem komunikasi yang sengaja dirancang untuk menghindari pengawasan. Bagian 7 petunjuk berikutnya membuat ceritanya semakin sempit. Ketidaksesuaian matematis ini mengarah pada sebuah kesimpulan yang mengejutkan. Peristiwa yang kita yakini sebagai fakta mungkin hanya sebagian kecil dari gambaran yang sebenarnya. Kontradiksi ini bukan sekadar kesalahan catatan, melainkan sebuah konstruksi sengaja untuk membentuk persepsi kolektif. Kebenaran sesungguhnya tersembunyi di balik permukaan narasi yang tampak rapi. Bagian 8 pada tahap ini, pola lamanya mulai pecah. Di balik narasi kemerdekaan yang kita kenal, terdapat sebuah peristiwa di masa kolonial yang secara matematis mustahil terjadi jika semua dokumen sejarah adalah benar. Peristiwa ini melibatkan sebuah kebohongan besar yang harus dijaga oleh banyak pihak. Kebohongan ini tersembunyi dalam struktur sosial dan politik pada masa itu. Keberadaan rahasia ini menciptakan tekanan luar biasa bagi mereka yang terlibat untuk mempertahankan ilusi kesatuan. Lingkungan sosial saat itu sangat memaksakan kebohongan kolektif demi menjaga stabilitas.
Ketidakmampuan untuk berbicara secara terbuka menjadi mekanisme pertahanan utama masyarakat tersebut. Semua orang harus memainkan peran sesuai dengan skrip yang telah ditetapkan oleh penguasa. Ini adalah fondasi dari sebuah ketegangan psikologis yang mendalam dan berkelanjutan. Bagian 9 yang membuatnya penting bukan sekadar peristiwa itu. Tokoh kunci muncul dalam konteks ini sebagai penjaga rahasia yang terisolasi dari arus utama. Ia berada di sebuah lokasi tersembunyi yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan kebenaran yang berbahaya. Lokasi ini bukan sekadar bangunan biasa. Tempat itu adalah perwujudan fisik dari ketegangan sejarah yang membeku dalam waktu. Lingkungan sosial membatasi akses tokoh kunci terhadap informasi yang sebenarnya. Mereka hidup di bawah pengawasan ketat dari struktur kekuasaan yang lebih besar. Kebohongan kolektif menjadi alat untuk melindungi keberadaan mereka dari konsekuensi yang mengerikan. Isolasi ini memperkuat kebohongan yang harus mereka pertahankan setiap hari. Bagian 10 akhirnya, semua petunjuk mengarah ke pertanyaan utama. Ruang tersembunyi ini berfungsi sebagai kapsul waktu bagi rahasia masa lalu yang sangat sensitif. Di dalamnya tersimpan bukan hanya dokumen biasa, tetapi juga jejak-jejak psikologis dari ketakutan dan penyesalan kolektif. Lingkungan sosial memaksa setiap individu untuk menekan emosi mereka ke dalam keheningan. Kebohongan ini dipertahankan melalui ritual harian yang sunyi dan tanpa kata. Ketegangan muncul dari kesadaran bahwa kebenaran ada, namun tidak boleh diucapkan. Ini adalah permainan psikologis antara keinginan untuk tahu dan kebutuhan untuk tetap diam. Ruangan itu menjadi mikrokosmos dari konflik moral yang tersembunyi. Bagian 1 titik paling janggal muncul di sini. Struktur sosial yang ada menciptakan sebuah kebohongan kolektif yang sangat terstruktur. Kebohongan ini dipertahankan bukan hanya oleh paksaan eksternal tetapi juga oleh kesadaran internal. Masyarakat secara sadar memilih untuk mengabaikan beberapa fakta demi menjaga kohesi kelompok. Ada mekanisme psikologis yang bekerja untuk menekan ingatan tentang kontradiksi tersebut. Individu belajar untuk menerima narasi yang diberikan tanpa mempertanyakan detailnya. Kebohongan ini menjadi norma sosial, sebuah cara hidup yang diterima bersama dalam keheningan. Bagian 1-2 lapisan berikutnya mengubah arah cerita. Tokoh kunci menghadapi dilema moral yang ekstrim dalam lingkungan ini. Mereka harus memilih antara kebenaran individual dan keamanan kolektif. Tekanan sosial menjadi senjata utama yang menekan pilihan mereka. Keputusan yang diambil seringkali didorong oleh ketakutan akan isolasi atau hukuman. Kebohongan kolektif adalah perisai yang melindungi mereka dari kehancuran total. Lingkungan ini menciptakan ruang di mana moralitas dibengkokkan demi kelangsungan hidup kelompok. Ketegangan batin menjadi semakin intens seiring berjalannya waktu. Ini baru permulaan. Subscribe untuk melihat konten amazing lainnya. Api. Bagian 1-3 bagian yang sering terlewat adalah ini. Arsitektur tempat rahasia itu disimpan mencerminkan ketegangan internal. Dinding-dinding batu tua menyimpan bisikan tentang sejarah yang tersembunyi. Setiap sudut ruangan memancarkan energi dari kebohongan yang dipertahankan. Cahaya yang masuk terasa berat, seolah membawa beban masa lalu yang tak terucapkan. Lingkungan ini bukan hanya fisik tetapi juga psikologis. Ia menuntut pengorbanan dari setiap jiwa yang tinggal di dalamnya. Keheningan di dalam ruangan itu jauh lebih bising daripada teriakan apapun. Bagian 1/4 dari sudut lain, masalahnya terlihat berbeda. Masyarakat secara kolektif membangun sebuah ilusi yang rapuh di atas fondasi ketidakbenaran. Ilusi ini membutuhkan upaya tanpa henti untuk dijaga agar tetap utuh. Kebohongan tersebut menjadi perekat sosial yang menahan keretakan sejarah. Ketegangan ini menciptakan dinamika yang kompleks antara apa yang terlihat dan apa yang sebenarnya dirasakan. Lingkungan sosial memaksa setiap anggota untuk berpartisipasi dalam ilusi ini.
mereka menjadi bagian dari mekanisme penindasan yang lebih besar. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk mempertahankan status quo. Bagian 1.5 konsekuensinya mulai terasa ketika detail ini muncul. Di antara tumpukan dokumen yang tampak biasa, tersembunyi pola-pola yang menolak untuk diabaikan oleh mata yang terlatih. Artefak-artefak ini tampak tidak relevan pada pandangan pertama, seolah-olah hanya sampah sejarah yang tidak berarti. Namun, ketika dianalisis dengan ketelitian tinggi, mereka mulai berbicara dalam bahasa rahasia yang tersembunyi. Pola-pola ini mengindikasikan adanya komunikasi yang sengaja disamarkan dari pengawasan publik saat itu. Kita harus melihat lebih dalam daripada sekadar teks tertulis di atas kertas usang. Ada lapisan makna yang menanti untuk diungkap melalui interpretasi yang benar. Bagian 1.6 di balik fakta itu, ada tekanan yang lebih besar. Analisis terhadap bahasa sehari-hari mengungkap kode-kode tersembunyi yang terukir dalam percakapan biasa. Kata-kata yang digunakan oleh orang-orang pada masa itu menyimpan makna ganda, sebuah komunikasi rahasia yang hanya dipahami oleh lingkaran tertentu. Struktur kalimat dan pilihan kata menunjukkan adanya upaya untuk menyembunyikan maksud sebenarnya dari pengamat luar. Pola linguistik ini berfungsi sebagai semacam perisai untuk melindungi informasi sensitif dari mata yang tidak berwenang. Ini adalah jaringan komunikasi tersembunyi yang dibangun di atas permukaan percakapan sehari-hari. Bagian 1.7 petunjuk berikutnya membuat ceritanya semakin sempit. Arsitektur bangunan kolonial seringkali menjadi saksi bisu dari rahasia yang tersembunyi di balik dindingnya. Desain dan penempatan ruangan menunjukkan adanya konfigurasi spesifik yang melampaui fungsi praktis biasa. Sudut-sudut ruangan dan pola jendela menyimpan informasi tentang alur komunikasi yang bersifat rahasia. Struktur fisik bangunan itu sendiri menjadi medium untuk pesan-pesan yang tidak boleh dilihat oleh siapapun. Pola arsitektur ini adalah bahasa visual yang berbicara tanpa perlu kata-kata yang eksplisit. Bagian 1.8 pada tahap ini, pola lamanya mulai pecah. Pola-pola ini mengarah pada sebuah jaringan komunikasi rahasia yang terjalin antara individu dan lingkungan fisik. Bahasa sehari-hari dan desain bangunan saling berinteraksi membentuk sebuah sistem enkripsi kompleks. Komunikasi ini tidak ditujukan untuk publik, melainkan untuk memperkuat kontrol atas narasi sejarah tertentu. Setiap goresan tinta dan setiap garis dinding menyimpan jejak intervensi rahasia yang dilakukan oleh mereka yang berkuasa pada masa itu. Investigasi ini membuka pintu menuju jaringan informasi tersembunyi tersebut. Bagian 1.9 yang membuatnya penting bukan sekadar peristiwa itu. Artefak-artefak ini berfungsi sebagai kunci untuk membuka lapisan narasi yang lebih dalam. Mereka tidak hanya berisi data visual atau tekstual biasa, tetapi juga menyimpan konteks emosional dari peristiwa yang terjadi. Memahami artefak ini memungkinkan kita melihat bagaimana kebohongan kolektif dipertahankan melalui simbolisme fisik. Penemuan ini mengubah pandangan kita tentang dokumen sejarah. Mereka bukan lagi sekadar catatan mati, melainkan medium hidup berisi pesan tersembunyi yang menunggu untuk dibaca ulang. Bagian 2.0 akhirnya, semua petunjuk mengarah ke pertanyaan utama. Melalui pembedahan detail ini, kita menemukan bahwa pola-pola tersembunyi dalam bahasa sehari-hari dan arsitektur mengindikasikan adanya komunikasi rahasia yang sistematis. Jaringan ini membuktikan bahwa narasi resmi adalah konstruksi yang disengaja untuk menutupi realitas yang lebih kompleks di baliknya. Arsitektur dan linguistik bekerja bersama menciptakan sebuah kode yang hanya dapat dipecahkan oleh mereka yang mencari pola tersembunyi. Ini adalah bukti nyata adanya upaya kolektif untuk menjaga rahasia tetap terkunci rapat dalam sejarah. Bagian 21 titik paling janggal muncul di sini. Ketidaksesuaian antara apa yang tertulis dan apa yang diisyaratkan menciptakan sebuah paradoks sejarah yang menakutkan. Artefak dan catatan ini menjadi bukti bahwa kebenaran seringkali tersembunyi dalam ruang kosong antar kata dan garis.
Pola-pola yang tampak tidak relevan sebenarnya adalah petunjuk yang mengarahkan pada sebuah jaringan komunikasi rahasia yang sangat terstruktur. Investigasi mendalam terhadap detail kecil inilah yang mengungkap lapisan-lapisan kebohongan yang dibangun di atas fondasi narasi kemerdekaan. Bagian dua lapisan berikutnya mengubah arah cerita. Semua elemen ini berkonvergensi untuk menunjukkan adanya sebuah sistem komunikasi yang tersembunyi di balik permukaan sejarah. Bahasa dan ruang fisik bekerja sebagai pembawa pesan rahasia yang sangat canggih. Jaringan ini mengindikasikan bahwa kebohongan kolektif bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari struktur komunikasi yang sengaja dirancang. Memahami pola-pola ini membuka perspektif baru tentang bagaimana narasi besar dibentuk dan dikendalikan oleh kekuatan tersembunyi. Bagian 2-3 bagian yang sering terlewat adalah ini. Di balik tirai sejarah kemerdekaan, muncul bisikan-bisikan yang jauh lebih gelap dan kompleks. Ada teori bahwa narasi resmi itu sengaja dibentuk untuk menutupi sebuah realitas matematis yang mustahil. Beberapa pihak berteori bahwa peristiwa krusial masa kolonial melibatkan manipulasi skala waktu atau dimensi yang tidak terjangkau oleh pemahaman kita saat ini. Mereka berpendapat bahwa dokumen-dokumen sejarah yang kita pegang hanyalah permukaan dari sebuah kebohongan struktural yang lebih besar. Intrik ini diduga melibatkan permainan kekuasaan antara elit yang berkuasa dan mereka yang mencoba mengungkap kebenaran tersembunyi di balik arsip-arsip lama. Ketidaksesuaian matematis inilah yang menjadi benih bagi spekulasi liar tentang siapa sebenarnya dalang di balik peristiwa tersebut. Bagian 2-4 dari sudut lain, masalahnya terlihat berbeda. Teori konspirasi mulai berputar liar di kalangan akademisi dan masyarakat umum. Ada spekulasi mengenai peran kelompok elit yang secara diam-diam mengatur alur informasi sejarah. Mereka diduga menggunakan pengetahuan rahasia untuk menanamkan narasi tertentu ke dalam ingatan kolektif bangsa Indonesia. Intrik ini diperluas hingga melibatkan kekuatan supranatural, mengisyaratkan adanya intervensi entitas yang lebih tinggi di balik layar. Beberapa teori menyebutkan bahwa energi non-fisik dimanfaatkan untuk memanipulasi persepsi sejarah secara masif. Keseluruhan narasi ini menciptakan lapisan kerumitan yang hampir mustahil dipecahkan oleh penyelidikan biasa. Bagian 25 konsekuensinya mulai terasa ketika detail ini muncul. Ada spekulasi yang mengarah pada intrik elit dalam pembentukan narasi sejarah. Teori ini berfokus pada bagaimana kelompok penguasa menggunakan struktur sosial untuk memaksakan kebohongan kolektif. Mereka menciptakan sebuah konsensus palsu agar masyarakat menerima garis waktu yang telah dimodifikasi oleh kepentingan mereka sendiri. Perubahan ingatan ini bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses penanaman informasi bertahap selama beberapa generasi. Hal ini membutuhkan koordinasi tingkat tinggi dari berbagai pihak di dalam struktur kekuasaan lama. Bagian 26 di balik fakta itu, ada tekanan yang lebih besar. Spekulasi lain menunjuk pada kekuatan supranatural sebagai penggerak di balik narasi ini. Beberapa teori mengklaim adanya entitas tak kasat mata yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi realitas sejarah secara halus. Entitas ini diduga beroperasi di luar batasan fisika dan logika yang kita kenal sehari-hari. Mereka menggunakan energi misterius untuk mengubah catatan dan peristiwa yang tercatat dalam buku sejarah. Keberadaan kekuatan ini membuat penjelasan rasional menjadi tidak relevan dalam konteks pembentukan narasi besar ini. Bagian 27 petunjuk berikutnya membuat ceritanya semakin sempit. Intrik elit seringkali menjadi pusat dari teori ini. Mereka diduga menggunakan pengaruh finansial dan posisi politik untuk mengendalikan arsip-arsip penting. Dengan kontrol atas sumber informasi, mereka dapat secara efektif membentuk persepsi publik tentang masa lalu. Manipulasi ini dilakukan secara terselubung, memastikan bahwa kebenaran yang sebenarnya tetap terkunci di balik lapisan-lapisan narasi yang telah disusun rapi. Kekuatan untuk menyembunyikan kebohongan skala besar terletak pada kemampuan mengendalikan ingatan kolektif bangsa. Bagian 28 pada tahap ini, pola lamanya mulai pecah.
Sebagian besar teori menunjuk pada manipulasi narasi sebagai inti dari misteri ini. Bukan hanya tentang siapa yang melakukan kesalahan, tetapi bagaimana sebuah kolektivitas memilih untuk mengingat apa yang mereka yakini benar. Kebenaran subjektif kita dibentuk oleh filter sosial dan kepentingan pribadi para penguasa masa lalu. Pergeseran perspektif inilah yang membuat sejarah terasa cair dan mudah dibengkokkan oleh interpretasi yang berbeda-beda. Misteri sesungguhnya terletak pada cara kita membangun realitas bersama. Bagian 29 yang membuatnya penting bukan sekadar peristiwa itu. Kita telah menelusuri labirin sejarah yang penuh dengan kontradiksi dan kebohongan masa lalu. Kini kita sampai pada titik pergeseran perspektif yang paling mendalam. Rahasia besar ini sesungguhnya tidak terletak pada siapa pelaku kesalahan tunggal dalam peristiwa kolonial itu. Fokusnya bergeser dari mencari satu dalang menjadi memahami mekanisme kolektif bagaimana sebuah bangsa memilih untuk mengingat apa yang terjadi. Ini adalah studi tentang memori, bukan hanya fakta sejarah yang tercatat di buku-buku resmi. Kita akan melihat bagaimana narasi dibentuk oleh kebutuhan sosial dan psikologis. Bagian 30 akhirnya, semua petunjuk mengarah ke pertanyaan utama. Kebenaran sejati dari peristiwa masa lalu seringkali tersembunyi di antara celah-celah narasi yang kita terima. Peristiwa besar itu tidak hanya melibatkan tindakan fisik, tetapi juga konstruksi mental yang rumit. Kolektivitas memilih untuk mengingat versi sejarah tertentu demi menjaga kohesi sosial. Ini adalah mekanisme pertahanan psikologis yang sangat kuat dalam menghadapi trauma kolektif. Memahami ini membuka pintu menuju lapisan interpretasi yang lebih dalam tentang dokumen-dokumen kuno. Bagian 31 titik paling janggal muncul di sini. Kekuatan kebenaran subjektif kita menjadi kunci utama dalam membuka misteri ini. Apa yang kita anggap sebagai fakta sejarah bisa saja merupakan konstruksi yang disepakati bersama oleh suatu kelompok masyarakat. Pergeseran fokus ini menantang pandangan linear tentang sebab dan akibat yang biasanya kita pegang teguh. Kita harus mengakui bahwa ingatan kolektif selalu dipengaruhi oleh kepentingan saat ini. Ini adalah pertempuran antara catatan objektif dan realitas yang dirasakan. Bagian 32 lapisan berikutnya mengubah arah cerita. Mengingat bagaimana narasi diwariskan dan diinterpretasikan adalah inti dari pemahaman ini. Sejarah bukanlah sekumpulan peristiwa mati, melainkan sebuah cerita hidup yang terus dinegosiasikan oleh generasi. Bagaimana suatu bangsa memilih untuk mengingat masa lalunya menentukan identitas mereka hari ini. Proses pemilihan memori ini melibatkan filter sosial dan ideologis yang sangat kuat. Ini menunjukkan bahwa kebenaran sejarah selalu bersifat cair dan kontekstual. Bagian 33 bagian yang sering terlewat adalah ini. Memahami dinamika kolektif ini mengubah cara kita melihat artefak dan catatan sejarah. Dokumen-dokumen yang tampak tidak relevan kini memiliki makna tersembunyi yang jauh lebih besar. Pola dalam bahasa sehari-hari dan arsitektur dapat mengungkap komunikasi rahasia yang sengaja disamarkan. Ini adalah jejak-jejak yang ditinggalkan oleh mereka yang berusaha menyembunyikan kebenaran di balik permukaan. Bagian 3-4 dari sudut lain, masalahnya terlihat berbeda. Arsitektur dan bahasa sehari-hari menyimpan kode yang sering diabaikan oleh sejarawan konvensional. Struktur bangunan dan pilihan kata mengandung pesan tersembunyi tentang hierarki dan komunikasi rahasia masa lalu. Pola-pola ini mengindikasikan adanya jaringan komunikasi bawah tanah yang beroperasi dalam kegelapan. Ini menunjukkan bahwa kebenaran seringkali diukir bukan dengan tinta, melainkan dengan ruang kosong dan simbolisme visual. Halo! Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe ya. Wajah tersenyum dengan mata bahagia jangan sampai ketinggalan. Subscribe hari ini untuk konten eksklusif besok. Kado terbungkus.